Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV Channel di sini. Dan di video gua kali ini, gue bakal memberikan sebuah video tutorial yaitu bagaimana caranya untuk memasang access point ataupun router dengan kabelan sepanjang 80 meter. Hari ini gue bakal memberikan video tutorial dan juga sekaligus review tentang kabelan yang bakalan gue pakai ini ya. Jadi ceritanya gue bakalan memasang sebuah access point ataupun router di sebuah tempat yang jaraknya dari tempat server ataupun tempat gue itu kurang lebih 80 meter. Jadi kayak tempat lapangan gitu, terus ada sebuah warung dan juga suka banyak anak-anak nongkrong, banyak orang nongkrong ya intinya. Ya mudah-mudahan aja nanti ya ada yang mau hotspotan menggunakan hotspot gua gitu. Jadi ya lumayan aja kan buat tambah-tambah penghasilan. Dari situ gue berinisiatif untuk menggunakan kabelan sebagai media perantara wifi-nya tersebut. Ya sebenarnya bisa aja sih menggunakan WiFi repeater dengan 2 access point gua taruh di warung tersebut ataupun ya gua taruh di tempat tersebut, tapi ya gue pengen bereksperimen aja menggunakan kabelan. Jadi ya buat kalian ya yang pengen misalkan memperluas jaringan wifi kalian, itu kalian bisa juga menggunakan kabelan ya. Oke. Ini dia kabelnya, langsung aja ya, ini dia kabelannya. Ini dengan mereknya Jimlink ya, Jimlink Cat 5e UTP ya. Sebenarnya sih guys, saran dari teman-teman yang lainnya, dari grup Facebook, dari yang lainnya itu sarannya sih ya menggunakan kabel yang FTP ya. Perbedaan FTP dan UTP adalah di apa sih namanya? Di anti intervensinya guys. Jadi kalau misalkan yang UTP ini rentan terhadap intervensi guys, intervensi dari gangguan luar kayak dari sinyal dari elektromagnetik lainnya gitu ya. Dan untuk FTP itu biasanya lebih kuat dari intervensi guys, jadi lebih bagus sebenarnya. Cuma ya kembali ke harga guys ya. Nah karena FTP agak mahal jadi budget gua terbatas ya, biasa kere-hore ya. Jadi gue menggunakan kabel UTP aja dengan merek Jimlink Cat 5e sepanjang 80 meter. Nantinya kalau misalkan ini kurang bagus ya, kalau misalkan pelanggan ada banyak ya, kita menyesuaikan aja. Nanti mungkin gue juga bisa beli yang FTP ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini gue menggunakan kabel Jimlink merek Jimlink dengan panjang 80 meter UTP Cat 5e. Kemudian untuk access point-nya sendiri ya, gue udah pernah bikin video cara setting dan juga tutorial modifikasinya ya. Ini dia guys, nih ya. Ini routernya adalah Zixel tipe P berapa gue lupa, pokoknya Zixel aja. Kalian bisa scroll video gue nanti ya di di beranda gue, ataupun nanti linknya gue taruh di deskripsi dah ya. Jadi udah gue bikin video juga tentang cara setting dan juga modifikasinya menjadi access point outdoor kayak gini guys, yang tahan air tentunya ya. Ya ini dia untuk radionya atau untuk access point-nya. Kemudian seperti biasa ada POS splitter seperti ini ya buat mengalirkan listriknya, dayanya ya. Kemudian di sini ada adaptor, ini adaptornya 12 volt 1 ampere. Kemudian ini ada sedikit tambahan guys. Ini namanya step up ya. Step up ini fungsinya untuk menaikkan daya ya, yang mungkin kalau misalkan pakai kabel sepanjang ini biasanya dayanya itu agak turun guys, karena ya kelamaan di jalan. Bukan kelamaan di jalan sih, pokoknya dayanya biasanya akan turun ya. Jadi nantinya si access point-nya itu nantinya kurang stabil guys, makanya kita tambahkan ini untuk menaikkan dayanya atau menaikkan listriknya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Seperti biasa perlengkapan lainnya bisa kalian tambahkan solder, dan juga ini ada ampometer ya buat ngukur voltnya. Mungkin itu aja peralatannya, kita langsung aja coba terlebih dahulu. Jadi kita bakalan coba pasang si kabel ini ya menggunakan adaptor ini langsung ke access point-nya tanpa menggunakan step up. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Ini adaptornya, sebenarnya ini udah gua potong ya, ini tuh. Tapi nggak apa-apa, anggap aja ini belum putus ya. Oke, kita masukin dulu ke ini colokan listriknya ya. Kemudian ini kabelnya. Oke ya. Kemudian kita pakai PoE splitter yang ini ya, maksudnya. Oke, ini juga udah gua modifikasi seperti biasa ya. Kalau misalkan kalian udah nonton video gua, jadi si Zixel ini
lubang ininya gede, dan aslinya bawaan ini sendiri ya kecil gitu, jadi ya gua pakai yang ininya gede gitu, dipotong. Oke. Nah ini untuk bawahnya guys ya, untuk bawahnya kita colokin dulu, masukin di sini ya. Ini untuk bawahnya. Oke, ini tercolok. Kemudian ini dari adaptor masuk ke sini guys ya. Dari adaptor masuk ke sini, dan ujung ini udah teraliri listrik. Dan kita coba langsung masukin ke sini ya, ke POE splitter satu lagi yang buat di atas ya. Nah ini ujungnya itu masuk ke ke rotornya gitu. Oke, gua singkirkan dulu. Nah ini dia rotornya, kita langsung colokkan aja ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, nyala ya guys. Dia ngereset lagi. Oke, ngereset lagi, dan seterusnya dia begitu guys. Jadi kayak kurang listrik gitu, dia terus aja ngereset dan nggak mau normal hidup gitu ya. Jadi seperti tadi gue bilang, solusinya adalah menggunakan step up ini guys. Nah ini dia step upnya ya. Untuk harganya ini cukup murah kalau kalian beli di marketplace online ya, di Bukalapak, di Shopee ataupun Tokopedia. Oke, langsung aja kita bakalan solder ya. Jadi nantinya susunannya seperti ini guys. Nah ini kan dari adaptor ya, dari sini dari adaptor. Nah ini dipotong ya guys ya, kita potong. Nah seperti ini, kita jadiin dua gitu ya. Jadi dari adaptor dia masuk ke in. Di sini ada tulisan in ya, in positif dan in negatif ya. Oke, langsung aja kita solder dari kabel adaptor ke step up-nya ya. Dan untuk kabel putih ini ya, kan ada dua kabel. Nah ini untuk putih panjang ini adalah negatif, dan untuk polos hitam adalah positif ya. Oke, kita langsung solder aja. Pertama di in ya. Oke, ini udah tersambung. Sebelum menyambungkan yang ujung satu lagi, kita bakal cek dulu ya menggunakan voltmeter seperti ini. Kalau misalkan kalian gak punya voltmeter, kalian juga bisa menggunakan LED voltmeter sih, yang harganya cukup murah, sekitar 13 ribuan ya. Tapi kalaupun kalian juga pengen beli ya, beli beginian aja sih sebenarnya, lebih itu ya, lebih akurat. Ini harganya 30 ribu 40 ribuan kayaknya, gue lupa sih. Jadi langsung aja ya, gue colokin dulu ya. Terus kita ukur dulu di sini ya, di innya dapat berapa ya aslinya ya. Ini untuk aslinya itu adalah 12 volt ya. Emang adaptornya emang 12 volt, dan ini dapat voltnya 12 voltan ya. Oke. Ini udah 12 volt. Kita cek dulu ya di outputnya, ini dapat berapa volt ya. Kita cek. Dapatnya 21 volt guys. Nah, untuk menurunkan tegangannya kalian bisa memutar tombol ataupun putaran ya, yang di biru ini nih, yang ini bisa diputar ya. Jadi misalkan kalian butuh berapa volt gitu. Oke. Nah sebelum itu kita pasang dulu aja yang ininya ya, yang buat ujung satunya lagi, yang nantinya ini bakal masuk ke POE. Yuk kita solder dulu. Oke guys, ini udah tersambung seperti ini ya. Nah ini udah tersambung posisinya seperti ini. Ini dari adaptor seperti ini ya. Ini kalian bisa bungkus ya, bisa bungkus pakai bungkus apa aja, terserah kalian, biar rapi aja gitu. Oke, kita coba dulu. Ini colokin ya. Dan kita tadi cek ini adalah 21 volt ya, 21 volt. Kita bakal coba turunin ya. Caranya diputar aja ininya ya, kebalikan dari jarum jam. Kemudian kita cek lagi. Oh kebalik guys, jadi untuk menurunkan tegangannya searah jarum jam, dan untuk menaikkan tegangannya berlawanan jarum jam. Nah ini 16,9, anggaplah 17 ya. Kemudian kita coba colokan ke kabel ya, ke POE ini, dan kita ukur ujungnya ya. Nah ini ujungnya guys, kita ukur jadi berapa volt yang didapat ya setelah dia masuk ke kabel ini.
Oke, kita coba. Masih 19, masih sama ya, 16,9 volt ya. Oke, kita coba aja langsung colokan ke rotornya ya. Oke, kita coba langsung ke rotor. Oke, nyala ya. Apakah dia akan ngereset lagi? Kita tunggu. Oke, nyala. Oke, ini udah nyala guys. Ini udah jalan ya. Ya, ini udah jalan tuh, nggak ngereset lagi. Dan kita lihat IP address-nya juga di handphone ya. Apakah udah mengeluarkan IP address ya? Gua ambil handphone dulu sebentar. Oke teman-teman, ini udah gua ambil handphone ya. Kita lihat apakah SSID dari si router ini udah dapat gitu ya. Oke, coba lihat tuh IP-nya. Oke, di sini ada yang, nah ini dia, IndiHome CC C444. Ini adalah SSID dari si Zyxel ini guys. Berarti ini udah dapet ya. Tinggal kita setting dan coba untuk memasukkan ini ya. Ini adalah kabelannya, itu kita colokan ke router dari Mikrotik gitu. Nanti bakal kita coba apakah berhasil apa enggak, apakah dapat internet atau enggak. Terus kecepatannya kita bakal uji juga dengan panjang kurang lebih 80 meter kabelannya ini. Oke, langsung aja kita ke tesnya. Tapi sebelumnya bakalan gua setting dulu, dan untuk cara settingnya gua udah bikin videonya ya di video kemarin, jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu misalkan kalian belum bisa settingnya. Langsung aja skip ke pemasangan ujung kabel ini ke switch dari Mikrotik. Yuk. Oke teman-teman, kita udah ada di toko ataupun di warnet, di tempat dimana gua sering main-main access point ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan di sini suaranya agak berisik, karena ya emang ini lagi di warnet, suasananya banyak orang gitu. Oke. Jadi di sini udah tersambung guys ya. Ini udah tersambung, kabelannya masuk, dan ini tadi ini kabelan kuning ini adalah settingan ke komputer tadi untuk gua setting modenya ya, mode bridge, dan juga setting wifi-nya. Belum gua cabut ya. Kemudian ini dari ujung kabel satunya lagi ini masuk ke PoE ke switch ya. Jadi switchnya ini dari Mikrotik masuk ke switch, dari switch ini masuk ke sini ya. Oke, ini udah nyala ya, udah jalan, dan kita bakal tes ya. Jadi gua langsung ambil aja handphone gua. Jadi tadi di sini gua mengganti SSID dari si Zyxel ini menjadi Ujang WiFi.net 5 ya. Oke, kita coba masuk ke wifi-nya. Oke, sebelumnya ini ada beberapa wifi ya. Nah, oke, kelihatan ya. Kalau misalkan belum kelihatan ya, oke, kelihatan ya. Jadi di sini ada beberapa nih, ada ujang.wifi.net dan ada yang ujang.wifi.net 5. Ini yang baru ya, guys. Coba segarkan dulu ya. Biasanya di sini ada beberapa yang namanya ujang white. Nah, ada ujang wifi.net, ada ujang.wifi.net 2, ada 3, ada 4, cuma 4 di belakang nggak kedetek ya. Dan ini yang kelima guys, yang ini, dan sinyalnya juga paling kuat gitu ya. Oke, langsung aja kita coba sambungan ke yang ujang.net 5 ya. Oke, dia otomatis ya ke login pack Mikrotik. Kemudian kita coba gratis 10 menit ya. Ini udah berhasil login, dan kita bakalan coba untuk speed test ya. Oke, pingnya 3, jitternya 40 ms, dan ini dapatnya satu berapa tuh? Ini untuk gratis 10 menit gue batasin ya kecepatannya di 2 MB dan uploadnya 1 MB gitu. Ini dapatnya 1,77 untuk downloadnya ya, dan untuk uploadnya, untuk uploadnya gue batasin di 512 kilobit ya di uploadnya. Jadi ini dapatnya 1,77 dan 0,48, dan ini udah lancar banget guys. Pingnya 3 ya, pingnya sangat imut, cocok buat main game online guys. Oke, gue langsung coba aja di YouTube ya. Jadi ini dia, ini ada Tendao 3 review ya, terus ada tutorial, dan kita coba yang ini. Oke, lancar ya guys. Oke teman-teman, itu dia ya sedikit tutorial bagaimana caranya misalkan kalian pengen menyebarluaskan jaringan wifi menggunakan kabelan dengan panjang ini 80 meter.
menurut gua ini kabelannya cukup bagus ya, walaupun harganya cukup murah. Ini untuk 80 meter ini sekitar 110.000 atau 105.000, gua lupa. Pokoknya nanti linknya bakalan gua taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan itu dia hasilnya seperti itu. Pinknya sangat kecil, stabil pokoknya ya. Jadi kita bakal pasang langsung aja ini di tempat ataupun di lapangan yang bakalan gua tuju itu. Tapi untuk pemasangannya gue bakalan bisa di videonya di video berikutnya aja. Jadi sampai di sini aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like dan juga share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Gue Freedom in your hand. Bye.